Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Titiya Pratama Riyati. Saya bersekolah di SDN Klampis 01. Kali ini saya akan bertutur kata yang sangat seru dan menarik yang berjudul Jakapolen. Cerita ini merupakan cerita rakyat yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Brebes, Jawa Tengah. Tak hanya dongeng fiksi, mereka bahkan percaya bahwa sosok Jakapolen pernah hidup di dunia nyata. Bahkan masih ada hingga sampai sekarang. Alkisah hiduplah seorang pemuda yang bernama Laksito. Ia bekerja sebagai pemelihara kuda. Setiap hari ia memberi makan kuda, memandikan kuda, dan membersihkan kandang kuda. Karena pekerjaan itulah ia harus makan pagi-pagi untuk memberi makan Kiai Genta. Kudanya itu bernama Kiai Genta. Dan setelah itu ia biasanya makan kue alu-alu dan minum teh poci hangat buatan Mak Oja yang menjadi abdi di rumah itu. Kemudian Laksito pergi ke sawah untuk mencari rumput buat Kiai Genta. Saat hari sudah siang, Laksito beristirahat di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba ada seekor ular belang bermahkota emas yang lewat di hadapannya. Karena Laksito penasaran, Laksito pun menghampiri ular itu dan mengikuti ular itu. Namun anehnya ular itu bersembunyi di semak-semak. Hanya kelihatan ekor belangnya saja. Tak berselang lama, kemudian ular itu menghilang. Laksito yang terkejut pun membongkar tempat persembunyian ular itu. Namun ular itu sudah tidak ada lagi. Hanya tertinggal sisik ular berwarna kemasan yang berkilau. Laksito pun membawa rumput untuk Kiai Genta dan masukkan sisik ular itu ke dalam kantong celananya. Setelah ia sudah sampai ke kandang, Laksito terheran-heran melihat Kiai Genta yang tampak ketakutan. Laksito berkata, mengapa hari ini terjadi banyak hal yang aneh? Laksito pun takut dan bertanya kepada Mak Oja. Betapa terkejutnya perempuan itu mendengar suara Laksito namun tidak ada siapa-siapa. Mak Oja pun berteriak. Sang Bupati Brebes pun mendengar suara teriakan Mak Oja dan berlari ke dapur dan bertanya apa yang terjadi. Setelah menceritakan kejadian itu, Bupati Brebes meminta Laksito menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya. Setelah menceritakan peristiwa yang menimpa diri Laksito, sang Bupati Brebes pun meminta mengeluarkan sisik ular itu yang ia simpan di dalam kantong celananya. Setelah mengeluarkan sisik ular itu, Laksito pun kembali terlihat lagi. Mak Oja yang sedari tadi ketakutan, sekarang merasa lega kembali. Bupati Brebes yang kagum melihat kehebatan sisik ular itu meminta Laksito untuk menyerahkan sisik ular itu kepadanya. Dengan imbalan, gaji dan pangkatnya akan dinaikkan. Laksito pun tidak mau menerima tawaran itu. Bupati Brebes pun tidak ada pilihan lagi. Bupati Brebes pun merebut sisik ular itu secara paksa. Laksito pun bersikeras mempertahankannya. Pertarungan terjadi. Pertarungan ini tidak terhindarkan. Laksito yang masih muda dan kuat memenangkan perebutan sisik ular itu. Spontan saja ia memasukkan sisik ular itu ke dalam mulutnya agar sang bupati tidak dapat memperolehnya. Namun justru perlahan-lahan tertelan. Tubuh Laksito pun kembali menghilang lagi. Bupati Brebes menyadari kesalahan yang menimpa dirinya. Laksito tidak akan bisa terlihat lagi. Laksito berkata, jika ia ingin terus mengabdi padanya, Bupati Brebes pun mengizinkannya dan memberi tugas khusus untuk menjaga
rakyat Brebes. Laksito yang masih berjakat dan menelan sisi ular poleng itu, sang bupati pun memberi nama baru, yaitu Jaka Poleng. Sejak saat itu namanya populer di kalangan masyarakat Brebes, Jawa Tengah. Dan dipercaya masih ada hingga sampai sekarang di rumah kompleks kantor Bupati Brebes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.